kita akan mulai untuk masuk ke acara inti yang pada pagi hari ini akan ada 2 presentasi. Yang pertama mengenai Stain-Free Western Blot Technology yang akan disampaikan oleh Mas Kurdianto, dan nanti disambung dengan presentasi yang kedua mengenai Cell Preparation Workflow dari Bapak Ahmad Furqoni. Masing-masing presentasi ini nanti akan dipaparkan dalam 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Nanti pada saat sesi tanya-jawab, para audien bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh para presenter. Begitu. Mungkin kita langsung mulai saja presentasi yang pertama pada Mas Kurdi. Saya persilakan. Ya, sebentar. Oke, slide saya sudah terlihat, Mbak Ayu? Ya, terlihat, Mas. Baik, ya, saya coba share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah disampaikan, pada hari ini kami akan menyampaikan mengenai teknologi bisa dibilang terbaru ya untuk Western Blot, di mana teknologi stain-free ini adalah teknologi yang dapat membantu para peneliti untuk bisa melakukan Western Blot dengan hasil yang lebih cepat dan juga hasil yang lebih baik tentunya. Nah, untuk alat yang ada di lab gerontologi ini sudah satu workflow, jadi dari mulai alat untuk elektroforesis, transfer, dan juga untuk imaging stain-free Western Blot seperti itu. Nah, nanti mudah-mudahan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Ina dan Dr. Novi, mudah-mudahan alat yang disimpan di sana bisa bermanfaat bagi riset Bapak Ibu sekalian. Saya akan mulai dengan tradisional Western Blot. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah melakukan Western Blot ya tentunya tahu bahwa proses Western Blot ini merupakan proses yang cukup lama, yang cukup memakan waktu seperti itu, dan terkadang pada saat akhir deteksi antibody ternyata kadang-kadang tidak muncul. Itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang hal yang berat ya, karena kita sudah menghabiskan banyak waktu dan juga menghabiskan banyak reagen, tetapi ternyata di akhir tidak ada band yang muncul sama sekali, misalnya seperti itu. Nah, ketika menggunakan teknologi tradisional itu kita tidak bisa, kita sulit mendeteksi kira-kira kesalahan ataupun errornya ada di mana, karena kita tidak melihat proses per proses ya. Kalaupun kita ingin melakukan analisis QC pada setiap stepnya, itu kita harus running 2 gel, karena misalnya satu gel itu untuk diwarnai, satu gel untuk dilanjutkan ke blotting seperti itu. Karena gel yang sudah diwarnai itu tidak bisa dilanjutkan ke blotting. Artinya pada saat setiap kali running untuk traditional Western Blot, kita harus running 2 gel kalau kita ingin melihat step by step-nya. Nah, ini contohnya adalah traditional Western Blot workflow. Jadi sudah diketahui bahwa untuk proses membuat gel itu sendiri memakan waktu sekitar 1 jam ya. Kalau misalnya kita menggunakan hand case, artinya kita mencampur semuanya satu persatu, acrylamide solution, kemudian buffer-buffernya, EPS, template, dan lain-lain. Kemudian setelah jadi gelnya dilakukan elektroforesis, biasanya antara sekitar 1 sampai 1,5 jam ataupun bahkan 2 jam seperti itu. Nah, pada saat setelah elektroforesis, pada saat kita lakukan pada saat kita melihat di tanknya itu yang terlihat hanyalah ladder biasanya. Yang terlihat hanyalah ladder seperti itu. Kemudian ini akan terlihat kalau kita warnai dengan komasi brilliant blue. Dan artinya gel tersebut ketika sudah diwarnai dengan komasi itu tidak bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya ataupun tahapan transfer ke membran. Nah, kemudian setelah di elektroforesis dilanjutkan dengan blotting. Nah, ini blotting ini dengan menggunakan teknologi konvensional ataupun wet transfer itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 3 jam, bahkan ada yang overnight blotting ya biasanya. Nah, itu juga memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, setelah blotting itu juga sama. Setelah blotting yang akan kita lihat itu hanya ladder, karena ladder itu sifatnya pristine ataupun sudah ada pewarnaannya. Sedangkan protein-protein target kita itu tidak bisa terlihat di membran. Nah, caranya dengan apa? Kalau kita secara konvensional itu kita biasanya diwarnai dengan ponchu staining, biasanya berwarna kemerahan, itu baru terlihat. Nah, kemudian untuk menghilangkannya, untuk ponchu ini bisa kita lakukan pencucian untuk bisa menghilangkan dan dilanjutkan ke tahapan immunodetection. Nah, kemudian setelah blotting
itu dilanjutkan dengan proses blocking, kemudian antibody detection, ya, antibody incubation dengan primary, kemudian secondary dan beberapa washing. Baru nanti setelah selesai semuanya itu kita bisa mendapatkan hasil, ya, ataupun band-band protein target kita pada saat akhir proses Western blotting. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan analisis dengan target protein lain, tentunya membran ini kita harus lakukan proses reprobing atau mencuci antibodi yang sudah dilakukan pada tahapan pertama untuk diinkubasi ulang dengan antibodi yang lainnya. Misalnya itu proses reprobing biasanya butuh waktu sekitar 5 jam seperti itu. Nah, ini adalah tradisional Western blot, ya. Jadi pada tradisional Western blot kita hanya bisa melihat secara kasat mata ini adalah band-bandnya seperti itu, dan hanya bisa melihat ladder, dan terakhir hanya bisa melihat sampel pada saat akhir proses Western blotting, dan kita agak sulit untuk melakukan proses QC. Nah, kemudian bagaimana dengan stent-free Western blot? Jadi stent-free Western blot ini adalah teknologi di mana teknologi ini merupakan teknologi terbaru dari Bio-Rad untuk mempermudah proses Western blotting. Seperti apa teknologinya? Saya ingin sedikit share video mengenai workflow stent-free Western blot. Nah, itu tadi adalah gambaran mengenai workflow dari stent-free Western blot. Jadi saya sedikit summarize dari teknologi yang ada. Yang pertama adalah bagaimana sih kok kita bisa memilih stent-free Western blot? Kenapa? Yang pertama adalah karena dengan menggunakan teknologi stent-free Western blot, ini kita bisa melakukan proses Western blot lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional ataupun conventional method, ya. Lebih cepatnya di mana? Yang pertama adalah proses runningnya, ya, proses running electrophoresis yang biasanya sekitar 1 sampai 2 jam. Itu kita bisa lakukan paling cepat 15 menit dengan menggunakan TGX gel yang dimiliki oleh Bio-Rad. TGX ini adalah suatu material gel yang memiliki kekuatan di mana dia bisa di-running pada voltase yang tinggi sehingga bisa running paling cepat 15 menit, ya. Kemudian setelah dilakukan electrophoresis, kita bisa langsung foto hasil electrophoresisnya di gel Bio-Rad, di gel dock yang dimiliki oleh Bio-Rad, dan hanya butuh waktu sekitar maksimum 1 menit, ya, tanpa proses staining menggunakan komasi Brilliant, ya. Kita bisa foto langsung, ya, sehingga dengan adanya kemampuan untuk bisa difoto secara langsung ini akan memudahkan kita untuk proses checking pada setiap tahapannya, ya. Jadi setelah di electrophoresis kita bisa cek, kemudian setelah ditransfer juga kita bisa foto secara langsung.
sehingga kita bisa melihat bagaimana proses transfer yang dilakukan, apakah efisien atau tidak, kemudian apakah protein yang kita running itu juga tertransfer semua atau tidak ke membran, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan TBT ini kita bisa menggunakan sangat sedikit buffer transfer ya, karena TBT ini bisa dibilang dry ya, semi dry ya, karena menggunakan sangat sedikit sekali buffer transfer ya, dan sudah dalam bentuk transfer pack ya. Kemudian kalau kita menggunakan analisis menggunakan fluorescence, itu kita bisa melakukan multiplexing, artinya kita bisa running sampai dengan 3 target protein sekaligus tanpa proses reprobing, tentunya dengan menggunakan antibody yang sudah terkonjugasi dengan fluorescence, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah dideteksi, kita bisa juga melakukan analisis dengan menggunakan stand-free teknologi ya. Dengan menggunakan stand-free teknologi ini kita bisa melihat analisis dengan melakukan proses total protein loading yang nantinya akan mempermudah proses analisis jika dibandingkan dengan kita membandingkan dengan housekeeping protein ya. Tentunya nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana perbandingan antara kita menggunakan housekeeping protein atau kita menggunakan total protein loading sebagai normalized datanya. Nah, ini adalah solution yang yang lengkap. Yang pertama adalah proses separasi. Jadi yang ada di gerontologi UI adalah alatnya, elektroforosisnya adalah ini, namanya mini protean tetra vertical electrophoresis system, di mana dengan menggunakan alat ini kita bisa merunning up to ya maksimal 4 gel sekaligus. Jadi kalau ingin running banyak gel dalam waktu yang cukup cepat, itu kita bisa running langsung 4 gel sekaligus menggunakan alat mini protean tetra. Kemudian untuk gel kita punya beberapa tipe ya. Kita punya untuk stand-free teknologi itu kita ada 2 jenis. Ada namanya fast case gel, ada namanya precast. Kalau fast case ini kita seperti membuat gel biasa, tetapi prosesnya lebih cepat. Kita hanya tinggal menambahkan larutan A dan larutan B, EPS dan TMAD. Sehingga proses casting mungkin sekitar 30 menit sudah selesai, dan ini bisa stand-free teknologi. Nah, kemudian yang kedua kita punya precast ya. Kalau precast ini sudah jadi gelnya dan sudah di QC dari sananya, di biorate-nya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang homogen antar tahapannya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya lamellay sample buffer, kemudian buffer untuk runningnya tris-glisin SDS. Kemudian untuk laddernya kita punya 2 jenis, ada yang pre-stand, ada juga yang unstand. Jadi kalau untuk stand-free teknologi itu kita sarankan menggunakan unstand sehingga nantinya bisa muncul bersamaan dengan protein. Namun opsional juga jika ingin melihat pada saat running, kita bisa kombinasikan dengan yang pre-stand marker, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah mengenai gel, TGX gel. Jadi TGX chemistry ataupun tris-glycine extended ini adalah chemistry yang khusus dibuat oleh Biorate, di mana ini bisa mempertahankan kondisi gel masih tetap bagus walaupun running pada voltase yang tinggi. Biasanya kalau kita running menggunakan gel biasa, kalau kita setting di voltase sampai 300, itu biasanya gelnya panas, buffernya panas dan gelnya bisa rusak. Ya. Nah, dengan menggunakan TGX chemistry, ini bisa running dengan kecepatan yang tinggi, 15 menit dalam 300 volt, dan shelf life-nya bisa lebih lama, sekitar 1 tahun. Ya. Dan sebenarnya kenyataannya lebih dari 1 tahun, ya itu juga masih bagus hasilnya. Itu kami sudah buktikan sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk yang fast case dan precast, kita keduanya itu sudah dilengkapi dengan stand-free teknologi, di mana di dalam stand-free teknologi ini terdapat namanya trihalo compound yang bisa mewarnai gel ya, ataupun bisa mewarnai protein, dan nantinya akan mengeluarkan fluorescent signal yang bisa dideteksi oleh alat. Kemudian yang paling penting adalah stand-free teknologi ini adalah Western blot compatible, artinya gel yang sudah digunakan ataupun gel stand-free itu bisa dilanjutkan ke tahapan Western blotting. Ya. Ini adalah perbandingan. Ini yang sebelah kiri ini adalah di running menggunakan voltase 300 volt selama 20 menit. Ini menggunakan Viterion stand-free gel. Kemudian yang sebelah kanan ini di running 200 volt selama 40 menit. Jadi tidak ada perbedaan antara 300 volt dengan 200 volt. Seperti itu.
Nah, kemudian apa itu strand-free teknologi? Jadi strand-free teknologi ini diciptakan untuk mengakomodir peneliti yang ingin running cepat untuk proses elektroforesis, karena waktu yang paling lama digunakan pada saat elektroforesis adalah pada saat staining gelnya. Biasanya bisa memakan waktu sampai semalaman ya untuk proses staining menggunakan komasi brilliant blue. Nah, jadi apa itu strand-free teknologi? Ya, strand-free teknologi adalah teknologi yang menggunakan namanya trihalo compound yang ada di dalam gelnya, yang nantinya trihalo compound ini akan berikatan dengan akrilamid ya. Kemudian juga dia akan berikatan dengan residu triptofan yang ada di protein ya. Kemudian setelah mereka berikatan, nanti trihalo compound ini akan diberikan sinar UV selama maksimum 1 menit, dan nanti si protein ini akan menghasilkan signal fluorescence yang bisa dideteksi oleh alat ya. Nah, kelebihan dari strand-free teknologi ini juga dibandingkan dengan komasi, ini bisa lebih sensitif dibandingkan komasi brilliant blue ya. Sensitivitasnya itu antara 10 sampai 25 nanogram protein. Nah, ini tahapan yang kedua adalah visualisasi. Jadi setelah elektroforesis divisualisasi. Nah, dengan menggunakan teknologi strand-free itu hanya cukup butuh waktu 1 menit untuk imaging. Tinggal kita buka gelnya, kita masukkan ke dalam imager, lalu kita aktifasi dengan UV maksimum 1 menit gitu ya. Kemudian langsung kita foto dan kita bisa dapat hasilnya ya. Ini sebelah kiri adalah hasil foto menggunakan strand-free teknologi yang diaktifasi dengan UV 1 menit. Sebelah kanan adalah komasi staining yang dilakukan pewarnaan selama overnight. Jadi bisa dilihat ya antara kiri dan kanan untuk profil proteinnya tidak jauh berbeda, namun bisa dicek dengan menggunakan strand-free teknologi ini, dia background-nya lebih kecil, background-nya lebih sedikit dan lebih terang gambarnya karena tidak ada residu-residu komasi di sini ya, karena tidak ada proses pewarnaan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah proses elektroforesis dilanjutkan dengan transfer. Nah, ini untuk transfer nanti akan ada alat namanya transfer turbo ataupun TBT, di mana alat ini sangat baik digunakan, optimal digunakan untuk transfer protein antara 50 sampai 150 kilodalton, dan bisa kita running transfernya maksimum paling cepat itu 3 menit ya. Mungkin dibandingkan dengan konvensional biasanya 1 sampai 3 jam atau overnight, ini kita bisa running paling cepat 3 menit ya. Dan untuk TBT ini bisa mengcover sampai dengan 4 mini gel sekaligus. Jadi yang tadi di running menggunakan mini protean tetra misalnya 4 gel itu bisa langsung juga ditransfer sekaligus dengan menggunakan TBT karena dia bisa mengcover sampai dengan 4 mini gel ya. Kemudian selanjutnya untuk membran yang digunakan bisa menggunakan 2 jenis, bisa PPDF, bisa juga nitroselulose ya. Biasanya kalau untuk fluorescence detection kita sarankan menggunakan low fluorescence PPDF karena nantinya akan bisa meminimalisir background noise pada saat fluorescence western blot. Kemudian selain itu untuk transfer pack-nya ini kita punya yang transfer pack ready to use, jadi tidak perlu membuat sandwich sendiri, tidak perlu menambahkan buffer sendiri, tinggal pakai saja, tinggal dibuka, kemudian diletakkan gelnya, langsung bisa ditransfer menggunakan TBT. Namun TBT ini juga masih juga bisa digunakan untuk konvensional sandwich. Jadi kalau misalnya sudah punya membran sendiri, sudah punya transfer buffer, itu bisa juga digunakan untuk ditransfer menggunakan TBT. Namun nanti settingnya akan berbeda kalau menggunakan buffer sendiri. Nah, kelebihan dari TBT ini kita bisa mentransfer protein secara efisien dan uniform, ya semua protein bisa tertransfer. Kemudian bisa menggunakan 2 jenis membran ataupun berbagai macam tipe sandwich, bisa menggunakan nitroselulose ataupun PPDF. Kemudian juga fleksibel, bisa digunakan untuk transfer dengan protein yang low, mid ataupun high molecular weight protein. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kita sudah punya pre-pack ataupun transfer pack, ini tidak perlu proses sandwich preparation. Ya. Nah, ini adalah perbandingan antara konvensional method dengan TBT ya. Kalau konvensional tadi kita biasanya minimum paling cepat 60 menit. Kemudian semi dry ya itu biasanya menggunakan sedikit buffer dan butuh waktu 15 sampai 30 menit, dan untuk TBT kita bisa running paling cepat 3 menit. Ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita transfer, kita harus verifikasi apakah betul protein yang kita transfer itu berpindah semua ke membran atau tidak. Nah, caranya adalah
kita tidak perlu warnai, kita langsung ambil saja membrannya, dimasukkan ke dalam gel dock ataupun Camidog, lalu kita foto, itu sudah bisa terlihat karena tadi pewarnanya sudah menempel di membran, ya. Tidak lebih dari 1 menit proses fotonya. Ini yang bagian kiri menggunakan stain free blot, yang bagian kanan ini menggunakan poncu staining. Ya, kita bisa lihat bahkan poncu ini ada agak sedikit lebih kurang terlihat ya kalau dibandingkan dengan stain free teknologi. Nah, kemudian setelah selesai proses transfer, tentunya dilanjutkan dengan tahapan blocking, kemudian antibody detection, dan antibody primary dan secondary, lalu kita tambahkan antibody detection. Nah, untuk proses blocking sendiri, biasanya kan menggunakan skim milk. Ya. Nah, di Bio-Rad kita memiliki produk terbaru namanya Every Blot Blocking Buffer, di mana proses blocking menggunakan Every Blot ini bisa kita percepat ya dengan menggunakan Every Blot, dan hanya 5 menit blockingnya. Jadi ini tidak tidak terlalu cepat, ya, tidak terlalu lambat. Biasanya 1 jam menggunakan skim milk ataupun BSA gitu. Kalau Every Blot ini kita cukup butuh waktu minimal 5 menit saja. Dan kami sudah buktikan hasilnya sangat bagus, terutama untuk aplikasi chemiluminescence ataupun fluorescence seperti itu. Dan karena tidak mengandung buffer fosfat, maka ini juga cocok digunakan untuk analisis protein yang bersifat yang memiliki phosphorylated ataupun yang ada gus fosfatnya, phosphorylated protein seperti itu. Kemudian kita juga memiliki antibody yang sudah validated untuk Western blot, ya, dari mulai primary dan juga secondary antibody. Nah, kemudian untuk yang fluorescence kita juga punya Starbright Blue fluorescence secondary antibody kalau kita running menggunakan fluorescence Western blot. Nah, sehingga di total kalau untuk menggunakan teknologi dari Bio-Rad ini proses antibody detection mungkin sekitar 4 jam. Ya. Nah, ini juga selain reagen, ini juga kita punya beberapa bahan-bahan seperti PVDF, nitrocellulose membran, baik itu yang pre-cut ataupun yang raw format, blotting paper, kemudian transfer buffer. Selain Every Blot, kita punya transfer buffer yang lain seperti TBS, kemudian premix transfer buffer yang sudah ada kasein, 1%, beberapa jenis transfer buffer yang lainnya, kemudian beberapa jenis deterjen, kemudian primary secondary antibody yang bisa digunakan untuk Western blot, IHC, immunofluorescence, ELISA, dan flow cytometry. Kemudian juga kita punya HRP dan AP conjugate. Untuk antibody detection kita punya colorimetric dan juga chemiluminescence detection. Yang terakhir adalah analisis. Jadi setelah semua tahapan dilakukan, selanjutnya adalah kita analisis dengan menggunakan image lab software, di mana dengan menggunakan image lab software ini akan mempermudah proses analisis Western blotting, di mana kita bisa membandingkan ya. Contohnya misalnya kita ingin membandingkan ekspresi protein tertentu dengan housekeeping protein ataupun protein tertentu dengan perlakuan dan lain-lain. Nah, ini kita bisa menggunakan image lab software. Dengan menggunakan stain free Western blot ini, kita juga bisa menggunakan namanya total protein normalization. Ya, dengan menggunakan single blot, ya, sehingga ini bisa mengurangi bias dan bisa menghasilkan data yang lebih baik ketika dibandingkan dengan menggunakan housekeeping protein. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini contohnya ya, kalau kita running menggunakan housekeeping protein, terkadang sudah kita lakukan linear gradient ya, sudah di running dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Terkadang beberapa jenis housekeeping protein itu memiliki intensitas yang malah mirip, 50, 40, 30, 20, 10, ataupun menggunakan tubulin contohnya, ya, ataupun beta-aktin. Nah, ketika dilihat menggunakan kurva, kita bisa membandingkan antara stain free teknologi dengan menggunakan total protein normalization, itu kurvanya lebih linear ataupun lebih representatif, sehingga ini akan mempermudah proses analisis ya, normalisasi protein ya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan housekeeping protein, karena terkadang tadi ada kendala ketika kita sudah melakukan linear dilution gitu ya, tetapi ternyata ekspresinya tidak berubah, seharusnya kan lebih kecil seperti itu. Nah, ini total protein normalization ini bisa digunakan untuk sebagai pengganti ataupun alternatif untuk melakukan perhitungan relative quantification terhadap target. Nah, ini adalah
imager yang dimiliki oleh Bio-Rad ya, dari mulai yang paling kecil kita punya gel.go, ini bisa untuk gel dan blot documentation, tetapi ini khusus colorimetric, kemudian ada densitometer dan beberapa jenis Chemidoc ya, ini ada Chemidoc XRS plus Chemidoc biasa dan Chemidoc MP. Nah, yang MP ini adalah khusus untuk fluorescence Western blot yang tadi bisa dilakukan multiplexing. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kurdi atas presentasinya. Sangat lengkap dan menarik sekali. Baik, kepada para audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Kita punya waktu sampai jam 11 untuk sesi tanya jawab. Ada yang raise hand. Mungkin bisa raise hand ataupun nulis di Q&A, itu dipersilahkan Bapak Ibu. Bisa ketik di Q&A. Ibu Mani sudah masuk, silahkan di-unmute untuk Silakan. Tadi ada yang raise hand, sudah kami izinkan. Ya, selamat pagi Pak. Saya Dr. Febri mau tanya. Pertama yang untuk gel, apakah gel itu harus precast gel yang di produk dari Bio-Rad sendiri atau bisa kita buat? Kemudian yang kedua untuk pewarnaan itu kan pakai antibodinya sepertinya pakai khusus gitu ya. Jadi kita maksudnya belinya apakah antibody tadi kan bisa beberapa semacam panel gitu ya, bisa langsung 3 misalnya gitu. Nah itu kita harus pesan khusus untuk panel di alat ini saja, atau kita bisa beli antibody yang biasa dijual tapi ada spesifikasi khusus gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Catur ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah gelnya, apakah precast-nya harus dari Bio-Rad atau bisa dari yang lain? Yang pertama, kalau precast itu harus dari Bio-Rad karena precast itu biasanya menyesuaikan dengan alat yang digunakan, Bu. Jadi kalau precast misalnya dari brand lain itu kita tidak bisa jamin dia bisa cocok nggak di alat MP4 kita, kecuali misalnya brand tersebut mengklaim bisa cocok di alat mini protean tetra seperti itu. Jadi kalau untuk precast itu harus menggunakan precast dari Bio-Rad. Kalau yang lain kita belum bisa pastikan apakah precast tersebut kompatibel atau tidak di alat mini protean tetra seperti itu, Bu. Tetapi kalau casting sendiri menggunakan hand casting, misalnya Ibu casting sendiri gelnya itu bisa running di alat mini protean tetra. Tetapi tentunya kalau ingin menggunakan stent-free teknologi itu berarti gelnya juga harus yang berbasis stent-free teknologi. Tapi kalau running konvensional artinya tidak menggunakan teknologi stent-free itu bisa menggunakan gel seperti biasa, Bu. Jadi casting sendiri kemudian running menggunakan alat mini protean tetra itu bisa. Ya, tetapi tadi disampaikan kalau ingin menggunakan teknologi stent-free tentunya juga beli gelnya adalah harus yang stent free juga, yaitu fast cast stent free seperti itu. Itu untuk gel.
Apakah cukup jelas Bu untuk gel? Ya, jadi casting sendiri bisa ya. Untuk bahan castingnya apakah yang SDS page biasa itu bisa kita pakai? Bisa Bu. Oh Tetapi ya. tadi kalau ingin menggunakan stand free berarti harus beli yang stand free base gitu. Tapi kalau menggunakan teknologi konvensional artinya tidak menggunakan stand free, mewarnai menggunakan komasi itu berarti boleh menggunakan bahan-bahan yang sudah ada itu bisa. Jadi alat ini sebenarnya open system Bu, bisa digunakan untuk ya. gel apapun ya. Ya. Ya, jadi artinya kalau kita running konvensional, kita hanya akan melihat, maksudnya metodenya tetap konvensional, kita bisa imaging saja gitu ya, tetap dengan pewarnaan komasi, misalnya kemudian kita imagingnya pakai alat ini gitu ya? Ya, tetapi kalau yang kebetulan kalau untuk imaging komasi itu kita harus menggunakan tray khusus, ya itu tray yang putih. Kebetulan yang kami support itu adalah tray yang stand free Bu, yang ada di gerontologi. Sehingga kalau untuk komasi belum bisa di imaging menggunakan alat yang ada di sana Bu. Memang harus ada tray tambahan sebenarnya gitu. Karena memang salah satu tujuan kami juga ingin memperkenalkan teknologi stand free seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, yang Pak Kudi, oh ya, mohon izin untuk bertanya, harganya berapa ya precast-nya? precast berapa ya Mbak Ayu? Ini harus hitung-hitungan, Mungkin Kemarin bisa. sudah itu Mbak Ayu, yang precast ya. Kalau untuk harga nanti di Mbak Ayu, Prof. Semuanya di Mbak Ayu nanti. Saya hanya mau tahu maksudnya dalam arti ini enggak ya bisa terjangkau enggak ya? Terus sudah gitu berapa lama penyimpanannya? Waktu itu kita pernah beli, terus memang kelupaan dipakai, akhirnya kering gitu enggak? Ini berapa lama penyimpanannya bisa? Oh, iya, baik Prof. Jadi untuk harga nanti mungkin Mbak Ayu bisa sampaikan terkait harga ya. Untuk penyimpanan itu 1 tahun kalau dari ininya, kalau dari shelf life-nya Prof. Sebenarnya dia 1 tahun, tetapi dia disimpan di suhu dingin. Jadi di kulkas, bukan di luar. Ya, kalau di luar nanti dia kering. Jadi disimpannya di kulkas. Kalau yang precast itu disimpannya di kulkas ya. Kalau untuk shelf life sendiri sebenarnya kalau dari biorate-nya itu dia 1 tahun. Ya, dari mulai pembeli dia 1 tahun, tetapi sebenarnya real di lapangan ya mungkin ini kalkulasi ekonomi juga ya. Kita sudah pernah melakukan running menggunakan gel tahun 2012 ya, dan itu tidak pernah keluar, masih di kulkas seperti itu. Kita running di tahun 2020 ya, itu hasilnya masih bagus, bisa sampai western blot bahkan. Jadi yang terpenting adalah dia tidak keluar masuk, tidak sering mungkin kalau dalam sel freeze-thaw ya. Jadi ketika penyimpanannya di dalam kulkas terus, itu kita bisa jamin lebih dari 1 tahun pun, bahkan tadi sudah saya sampaikan gel 2012 kita running 2020 itu masih bagus hasilnya, bisa untuk western blot. Jadi seperti itu Bu. Oke. Ya. Nanti mungkin untuk harga Mbak Ayu, saya serahkan ke Mbak Ayu untuk menyampaikan untuk harga ya. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai antibody. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bisa multiplexing itu adalah kalau kita menggunakan chemidog yang bisa untuk fluorescence. Jadi kalau ingin multiplexing, chemidognya itu ataupun gel dognya itu harus yang bisa mengcover fluorescence. Seperti itu, sehingga itu bisa running multiplexing. Jadi antibody-nya itu nanti memang sudah terkonjugasi dengan fluorescence detection. Jadi nanti kita bisa bedakan tiga antibody ini dengan 3 warna yang berbeda. Misalnya target 1 warnanya red, kemudian target 2 green, target 3 blue, seperti itu. Sehingga bisa running multiplexing. Tetapi tadi catatannya adalah imagernya itu harus yang memiliki capability untuk fluorescence detection. Dalam hal ini adalah western blot. Ya. Yang dipinjamkan ke kami yang mana ya Pak?
Itu yang paling basic, Bu. Jadi tidak Oh. bisa fluorescence. Tidak bisa fluorescence ya. Tapi chemilum bisa ya. Chemilum ya. Chemiluminescence juga belum, Bu. Oh belum. Jadi hanya basis ini ya pewarnaan. Iya, pewarnaan biasa, Bu. Jadi Pewarnaan memang biasa. ini untuk ditekankan untuk yang stent-free teknologi sampai dengan transfer, karena kan setelah transfer ke membran, deteksi selanjutnya itu misalnya mau chemiluminescence itu bisa menggunakan imager yang sudah ada dan lain-lain. Kebetulan unit demo ini belum ada yang sampai chemidoc ataupun bahkan chemidoc MP. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaan terkait antibody, bisa menggunakan antibody dari brand apapun, dari merek apapun. Tetapi untuk multiplexing itu juga sama, bisa menggunakan antibody dari brand apapun, merek apapun, tetapi catatannya adalah kalau multiplexing harus menggunakan imager yang sudah memiliki kapabilitas deteksi fluorescence protein. Ya, contohnya tadi menggunakan Chemidoc MP. Kemudian ada pertanyaan, mohon dijelaskan yang tadi bisa running 3 gel bersamaan, apakah ada tempatnya sehingga bisa running bersamaan begitu? Ya, dari Ibu Nunik ya, dari Ibu Nunik, ya sudah ada tempatnya, Bu. Jadi memang sudah dilengkapi dengan 4 penyimpanan gel untuk elektroforasisnya sehingga bisa running bersamaan, ya, sampai dengan 4 gel sekaligus. Jadi tidak akan ada masalah. Kemudian dari Ibu Resda, bagaimana cara menggunakan alat transfer ultra dan juga precast untuk ukuran protein yang rendah di bawah 20 kilodalton? Apakah ada penanganan dan prosedur khusus? Ya, untuk protein kecil itu nanti ada protokolnya. Jadi di TBT itu nanti ada pilihan protokol, bisa menggunakan yang standar ataupun yang general. Kemudian bisa yang untuk yang high molecular weight protein, ada juga yang low molecular weight protein. Jadi biasanya untuk protein yang kecil itu kita sarankan menggunakan PPDF membrannya menggunakan PPDF, kemudian nanti protokolnya itu menggunakan yang low molecular weight protein. Seperti itu, sehingga nanti akan ada di alat sudah ada program khusus untuk yang protein dengan molecular weight yang rendah. Seperti itu Ibu Resda dan Ibu Nunik. Pak Kurdianto mau tanya, untuk yang imagingnya tadi untuk pewarnaan tahap akhir nggak bisa pakai alat yang ada di lab gerontologi ya? Misalnya dengan ECL. Ini iya, kebetulan alat demo kami itu belum bisa chemiluminescence, Bu. Jadi hanya sampai melihat stent free-nya aja ya? Hanya sampai blotnya. Jadi setelah ditransfer, kemudian bisa difoto hasil transfernya. Setelah itu blocking, antibody detection, dan sampai dengan chemi misalnya, itu bisa menggunakan imager yang sudah yang teknologi ya. Karena kebetulan di kami belum chemi alatnya. Ya, terima kasih. Oke, sudah. Mungkin kalau ada lagi dipersilakan bisa Bu Nanik. Silakan, ada yang resen lagi. Ini ada Dokter Nini, ya, saya akan menanyakan lebih lanjut. Jadi kalau alat yang di gerontologi tadi udah ditanyakan Dokter Novi hanya sampai ke belum sampai ke proses yang transfer bloodnya ya, sehingga kita masih ya harus melanjutkan lagi ke lab lain yang menyediakan, begitu ya Pak? Ya, untuk yang chemi, Bu, yang tahap akhir saja. Oh, yang chemiluminescence. Betul, tahap akhir saja. Jadi setelah ditransfer ke membran, itu kan dilanjutkan dengan blocking, washing, antibody. Nah, tahap akhir untuk deteksi cheminya itu kebetulan di kami belum mumpuni alat yang ada di gerontologi, dan karena kebetulan di kami juga alat demonya belum ada chemi, sehingga bisa menggunakan mungkin alat yang sudah ada di
UI setahu saya ada chemiluminescence alatnya setahu saya. Ada. Jadi yang di kami Iya, di MR. ya di kami maksimum tadi sampai transfer. Jadi untuk melihat efektivitas transfernya apakah tertransfer semua atau belum ke blotnya gitu, Bu. Iya, ya. Berarti di biokimia juga udah ada ya yang dengan warnaan biasa, kemudian kalau dengan chemiluminescence mungkin di MPBCF. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama, Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasmenya pada presentasi yang pertama. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan untuk presentasi yang kedua dulu ya. Nanti di akhir kita kalau misalkan terpikir ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan dengan raise hand. Baik, kalau begitu untuk presentasi yang kedua kepada Bapak Ahmad Furqoni. Baik Pak, siap untuk dipresentasikan? Waktu dan tempat, saya persilakan. Tes. Kedengaran? Sudah masuk suaranya, Pak. Sudah masuk jelas ya. Terima kasih. Mungkin ini agak kecil ya kedengarannya kalau di saya. Kecil ya. Oh. Bapak bisa berbicara lagi? Halo, tes. Oh iya, oke. Mohon maaf. Ternyata kendalanya di saya, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak. Baik, saya share screen. Baik, kelihatan screen saya, Mbak Ayu? Terlihat, Pak Ahmad. Baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di sini dan terima kasih atas kesempatannya untuk kerjasama ini baik dari lab gerontologi maupun Scienwalk. Perkenalkan, saya Ahmad Furqoni, Product Manager dari sel biologi di PT Scienwalk. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cell preparation. Topiknya atau spesifiknya automatic cell counter dan fluorescent imager, Zoe fluorescent imager. Jadi ketika kita mau penelitian yang berkaitan dengan sel, pasti perlu dipersiapkan dan cara menyiapkannya sangat banyak sekali macamnya. Nah, agenda kali ini pertama tentang pengantar cell preparation, terus kemudian TC20 nanti automatic cell counter, Zoe fluorescent imager. Zoe dan TC20 adalah brand kami dari Biorep, namanya TC20 untuk cell counternya dan Zoe untuk cell imagernya. Dan beberapa aplikasi untuk cell counting dan cell visualisasi. Jadi semacam ini, pertama memang sumber sel itu macamnya sangat banyak sekali, dan yang paling sering di Indonesia adalah dengan cara primary cell atau mengambil sel itu secara langsung dari biopsi atau dari pasien atau dari sampel yang ada, biasanya dari darah, terus kemudian ditumbuhkan atau dipreparasi sedemikian rupa, ditumbuhkan dengan medium tertentu. Nah, proses penumbuhan medium itu perlu dihitung dan perlu dilihat. Proses melihat dan menghitung itulah yang penting bagi proses preparasi sampel. Nah, nanti mau dilanjutkan untuk transfeksi, untuk analisis lagi, atau untuk cell analyzer, kalau selnya itu sudah pas, sudah oke, sudah cocok, baru kemudian dilihat ekspresi proteinnya atau ekspresi DNA-nya dengan proses-proses berikut. Proses-proses berikut yang tadi sudah salah satunya sudah dijelaskan pakai Western blot. Nah, untuk kali ini
saya ingin menjelaskan tentang TC20 Automated Cell Counter. Itu semacam alat hitung atau untuk menghitung sel secara otomatis. Nah, kenapa perlu sel seperti ini? Karena biasanya untuk maintenance cell culture itu perlu dihitung dulu. Kalau mau splitting atau mau passage itu bisa dihitung dulu selnya, terus kemudian kalau sudah konstituen baru kemudian di split. Kemudian untuk transfeksi, untuk persiapan downstream eksperimen supaya akurat Western blot atau proses ekspresi DNA-nya dan sebagainya. Nah, biasanya kita menghitung pakai hemositometri. Nah, secara pribadi saya sudah merasakan menggunakan hemositometri. Memang kalau masih pagi itu biasanya masih semangat, tapi kalau sudah sore bisa jadi berbeda hasilnya dan tendensius. Kemudian agak lama, bahkan lebih dari 1 menit untuk perhitungan, dan ngitungnya juga lumayan capek, lama. Dan kalau ini sering sekali, maka akan mempengaruhi hasil penghitungan. Ini salah satu perbandingan antara TC20 dan hemositometri. Variasinya kalau pakai hemositometri itu sangat tinggi sekali. Tetapi kalau pakai TC20 atau alat ini, itu biasanya diferensiasinya lebih rendah daripada pakai hemositometri. Begitu juga dengan waktunya. Waktunya kalau TC20 kurang dari sekitar 30 detik. Tetapi kalau untuk hemositometri bisa lebih dari 250 detik atau 300, tapi 1 menit lebih, ya 2 menit. Sekitar 2 menit, 3 menit per hitungan. Nah, apa sih keuntungannya? Ini kompatibel dengan beberapa dengan sel yang terutama mammalian cell, karena dia bisa menghitung sel lain, primary cell atau dari darah, bahkan sel darah merah atau stem cell yang mungkin ada penelitian Bapak Ibu tentang stem cell dan sebagainya. Ini untuk menghitung sel, bukan untuk menghitung koloni bakteri. Jadi alat ini hanya digunakan untuk beberapa sel atau range-nya itu di sel mammalian. Nah, teknologinya autofocus. Nanti kita akan jelaskan kenapa autofocus ini, dan dia bisa menghitung cepat, kurang dari 30 detik. Nah, ini sudah dilengkapi dengan archive dan analisnya. Bahkan ada software tertentu untuk menganalisis ini. Nanti softwarenya free, bisa di-download dengan besok insya Allah akan dijelaskan bagaimana caranya menghitung dan menganalisis datanya. Nah, bisa juga membedakan sel viable, sel yang hidup dan yang mati berdasarkan tripan blue. Terus kemudian ukuran selnya juga bisa dilihat di situ, ukuran yang kecil atau yang misalnya 5 mikro, 10 mikro, 16 mikro, 13 mikro, itu bisa di rating berdasarkan ukuran selnya. Siapa tahu kita penelitian sel yang berdasarkan ukuran. Nah, seperti ini kalau tadi dilihat alatnya, maka yang tampilannya, layarnya itu seperti ini. Nah, di sini ada count, ada hitungan sel, nanti kalau ini dipencet nanti akan muncul hitungan. Count juga seperti itu, terus getting, hitungan sebelumnya, ekspor data, dan beberapa opsional yang bisa digunakan di sini. Udah ngerti aku lah counter cell. Dulu ngerti teori ini toh. Counting itu, counting ini alatnya. Nah, kemudian kita yang diperlukan untuk preparing sampelnya itu slide. Slide-nya ini memang masih khusus, consumable. Jadi dia sudah punya dual chamber seperti ini, A dan B, sudah ada tandanya di chamber itu. Nah, ini dimasukkan ke satu sisi dan sisi lain. Ini hitungan yang berbeda. Jadi satu slide itu bisa digunakan untuk dua kali hitungan. Dan yang dihitung itu hanya 10 mikro sel suspension, harus bentuknya suspension. Dan kemarin ketika kita
beberapa user yang sudah mengunjungi alat ini di lab cell atau lab cell culture, para mahasiswa itu yang biasanya pakai hemositometri, ketika tahu alat ini, mereka hanya beli slide-nya saja, terus urunan sama beberapa member yang ada di situ. Nanti kalau menggunakan satuan bisa digunakan di situ, dan itu lebih mempercepat kerja mereka untuk penelitian tentang sel culture. Nah, ini dia bisa membedakan antara hidup dan yang mati. Karena dia pakai tripan blue, biasanya yang mati dia selnya akan berwarna biru, dan yang hidup tetap bening seperti ini. Nah, cara memakainya juga mudah, hanya dimasukkan begitu saja, terus kemudian nanti akan muncul sendiri, hitungannya sudah langsung sel per mililiter, jumlah sel per mililiter, misalnya 1 juta per mililiter, misalnya, atau 100.000 per mililiter. Nah, dia juga sudah, ini yang disebut dengan autofocus. Dengan autofocus, dia bisa membedakan antara yang difreeze dan yang sel beneran. Jadi algoritmanya memungkinkan secara otomatis dia mendetek fokus yang bagus, base fokalnya itu bisa membedakan antara yang si debris dengan yang selnya. Nah, selain itu dia juga dilengkapi dengan multifokus. Artinya multifokus itu memang base fokusnya di sini. Ini adalah benar sel, bukan debris. Tetapi dia tidak bisa membedakan antara yang hidup dan yang mati. Makanya ada multifokus, sehingga ketika di multifokus dilihat di sini, oh ternyata yang sebelah kiri ini mati dan yang ini tetap hidup, seperti itu. Jadi benar-benar akurat untuk membedakan antara sel hidup dan sel mati. Nah, analoginya seperti ini. Ini adalah sel yang ada tripan blue-nya, berarti selnya mati. Ini yang selnya hidup. Fokusnya di sini akan agak susah untuk membedakan antara sel hidup dan yang mati. Tetapi kalau multifokus, dia akan mencari, oh ternyata yang paling bagus itu ini. Dia bisa membedakan antara yang sel hidup dan sel yang mati. Nah, ini contohnya, kalau dia hanya pakai single base, single fokusnya, maka nanti hitungannya akan berbeda dengan viability yang sebenarnya. Nah, disangkanya 35 yang hidup, ternyata yang hidup ternyata jauh lebih besar daripada yang mati. Nah, ini contohnya, berarti 2 kali 10 pangkat 5, berarti 200.000 sel per mililiter. Sekian. Nanti bisa dilihat jumlah selnya seperti itu. Jadi total sel yang hidup presentasinya, terus kemudian sampelnya itu biasanya di dilute 1:1 pakai tripan. Ini dilute kalkulatornya, dan ini base-nya memang basicnya memang pakai imaging, tetap pakai imaging. Nah, ini yang getting tadi histogramnya, berarti ini selnya rata, selnya ukurannya lebih apa ya, tidak method tripan blue, berarti dia tidak ya fokus di sini, selnya semua sel dihitung, baik yang hidup dan yang mati. Tetapi kalau ini ada tripan blue-nya, yang merah adalah yang mati, yang biru adalah yang hijau ini adalah yang mati. Seperti itu, bisa ya, bisa juga di print. Kalau di lab di gerontologi biasanya tidak, kalau di lab penelitian tidak untuk print, karena bisa langsung diambil datanya pakai USB. Nah, ini ya untuk hitungan print-printannya bisa seperti itu. Nah, ini yang paling powerful itu adalah software. Jadi dari image yang ditampilkan oleh yang di sini tadi, image ini tadi, itu bisa dikonversi ke software seperti ini. Jadi bisa dilihat berdasarkan diameter selnya, 1, 2, 3, sampai 10 sampai 17 mikrometer ini, dan total hitungannya bisa gitu. Jadi rata-rata yang paling besar adalah ukurannya adalah 13 mikro. Jadi bisa dianalisis, oh ini sel saya, sel kami, sel peneliti seperti ini, lebih banyak
di sel-sel yang kita inginkan. Nah, semuanya pasti punya keterbatasan. Jadi kalau setiap alat itu pasti punya keterbatasan. Alat ini bisa menghitung minimum itu 50.000 sampai 10 juta sel. Kurang dari 50.000 atau lebih dari 10 juta sel, dia akan error. Jadi out of range. Begitu juga dengan diameternya. Diameter selnya 6 sampai 50 mikrometer. Kurang dari 6 atau lebih dari 10 biasanya juga akan dibutuhkan. Dan juga ada klasternya. Biasanya kan kalau sel itu berdempetan. Nah, kalau dempetannya terlalu banyak, maka dia tidak bisa menghitung secara otomatis. Maksimum dia bisa menghitung 5 sel itu dalam bentuk klaster seperti itu. Nah, itu automated cell counter kita, mudah-mudahan bisa. Nah, saya coba apakah video saya kelihatan, Mbak Ayu? Belum, Pak. Garis-garis, Pak. Today I will introduce you to the TC20 automated cell counter and show you many of its innovative Cuman terlihat terdengar suaranya, Dengar tapi suaranya aja ya. ya gambarnya belum ada. Baik, kalau gitu kita lanjutkan nanti aja untuk videonya. Kita Oke. langsung ke Zoe fluorescent ini. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan di chat. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, Zoe fluorescent imager ini berangkat dari desainernya dari orang biologi juga, karena biasanya untuk mikroskop itu alat yang ini belum di untuk mikroskop itu alat yang paling dibutuhkan dalam sel culture. Biasanya besar dan kemudian agak repot, apalagi yang fluoresen perlu ruang gelap, untuk belajarnya dan cost-nya lumayan besar. Nah, di Zoe ini itu menjadi simple cell imaging, easy to use, compact design, dan powerful datanya. Jadi datanya itu bisa mendeteksi red, green, and blue fluorescent. Bagaimana caranya? Jadi simple itu karena touch screen. Jadi kontrolnya itu dia tidak punya. Kalau biasanya mikroskop itu kan ada lensa objektif, lensa okuler. Lensa okulernya itu sudah ada, sudah diganti dengan kamera yang touch screen. Objektifnya itu inverted, ada di bawah yang sini lagi, ada di dalamnya sini. Sehingga ini tinggal diletakkan di atas sampelnya, nanti akan sudah terlihat, difokuskan akan terlihat sampelnya berada di situ. Nah, kemudian individual control untuk LED intensity, individual exposure, kontras, dan lain sebagainya, tinggal pencet semuanya. Juga view cell-nya, capture image, semuanya sudah ada panelnya di sini, tinggal pencet dan bisa digunakan untuk proses analisis berikutnya. Tidak ada software yang lain. Jadi ini murni pakai program Android. Jadi kayak seperti kamera handphone, tapi ini ada mikroskop gitu, bisa melihat sampai detail di mikroskop. Nah, memang keterbatasannya adalah objektifnya itu maksimum hanya 20 kali. Jadi kalau mikroskop konvensional itu ada yang 4, 10, 20, 40, terus berapa lagi 60 sampai 100 misalnya. Tetapi kalau ini maksimal 4 dan 20 kali range. Jadi zoom-nya itu kayak zoom kamera. Jadi di apa istilahnya? Digerakkan jarinya gitu. Dari yang ini 4 kali menjadi 20 kali. Nah, misalnya, kenapa dibuat hanya magnifikasinya itu hanya kecil? Karena untuk sel itu tidak perlu yang besar-besar. Untuk mengamati sel, memalukan sel itu sebenarnya 4 sampai 10 itu sudah cukup. Ini adalah mesenchymal stem cell yang dilihat di 4 kali dan 10 kali. Sudah
Kalau ini dibesarkan lagi malah tidak kelihatan apa itu sel apa. Nah, itulah dasarnya desain yang dilakukan oleh ahli biologi di Bangka. Nah, ini kalau sudah menggunakan fluoresen ini misal diwarnai dengan Alexa 488 yang warna itu atau Fitsi. Nah, ini masuk ke apa ya, tubulus-tubulus seperti ini, terus dibesarkan dia bisa menjadi seperti itu. Jadi ini 4 kali, ini 20 kali. Jadi tidak lumayan untuk proses analisisnya bisa digunakan. Dan bisa di-merge. Misalnya sel Bapak Ibu itu ada punya 3 warna, merah, biru, dan hijau, maka bisa di-merge. Misalnya intinya adalah biru, terus kemudian mitokondrianya merah, tubulusnya hijau, itu bisa di-merge seperti itu. Nah, compactnya dia desainnya kecil. Kalau lihat nanti di lab gerontologi itu kecil alatnya, tetapi powerful. Hanya sebesar kertas 4A, A4, kertas A4 di situ, terus kemudian LED, sudah ada 3 fluorescent channel, tidak pakai apa ya istilahnya, tidak pakai filter ya. Kalau biasanya dulu ada yang kalau ada mikroskop yang dimana untuk fluoresen filternya A, filternya merah, filternya biru seperti ini tidak ada. Jadi sudah secara otomatis semuanya terprogram di dalam software. Nah, kameranya digital kamera dan bisa meng-capture lumayan gambarnya sampai bisa 16 GB. Nanti bisa juga ada USB-nya bisa dipindah ke external memory. Nah, ini channelnya ada yang hitam putih atau black file, terus kemudian ada DAPI, ini yang plus Alexa 488 yang hijau, itu tetap correct dan untuk mewarnai mitokondria misalnya. Dan itu bisa di merge. Ini beberapa fluorescent channelnya. Nah, ini juga grid-nya bisa juga digunakan untuk belajar dan bisa digunakan untuk melihat sel aslinya. Ini beberapa aplikasinya untuk Zoe. Nah, misalnya untuk transaksi di awal masih 6 jam seperti ini, kemudian 2 hari, 3, 4 hari bisa seperti itu. Ini yang kita tadi untuk merge bisa melihat dan ini istilahnya green seperti itu. Besok insya Allah ada slide yang bisa menunjukkan itu semua. Nah, lab-nya biasanya lab cancer, di industri pluripotent stem cell, bio farma, epigenetic research, genome editing, dan lain sebagainya. Atau yang lab yang biasa isolasi sel dari animal atau dari clinical, darah, dan lain sebagainya. Bisa juga core lab, yang ini beberapa di DSL 3, ada di DSL 3 yang di green juga menggunakan kita, di antara mikroskop yang banyak di sana, fluoresan mikroskop, kata usernya, beliau lebih, ini yang paling sering digunakan karena yang mudah, itu tadi. Nah, mudah dan cepat bisa menghasilkan data. Nah, kemudian neuroscience lab, terus kemudian kalau ada yang punya tisu section, istilahnya IHC ya, tapi yang pakai fluoresen bisa juga dicoba di situ digunakan. Kemarin beberapa lab veterinary, balai veteriner bisa mencoba mewarnai sel di hewan dan pakai tisu section gitu dan bisa dilihat. Kemudian untuk teaching lab karena dia pakai HDMI, jadi dia bisa dihubungkan dengan proyektor atau dihubungkan dengan TV layar yang besar. Ini misalnya, jadi kalau seperti ini kan siswanya bingung, ini yang mana yang kiri atau yang kanan gitu kan, kanan siapa itu kan bisa untuk teaching lab. Nah, semuanya tentu ada keterbatasannya. Salah satunya adalah sel yang bisa diamati itu sampai 10 mikro, red blood, skeleton, terus kemudian blood, smooth muscle, ovum, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang untuk bakteria dan yeast ini tidak bisa diamati di situ. Kecuali virus atau bakterianya itu diinfeksikan
ditandai, dimarkerin dulu, terus kemudian diinfeksikan ke sel, nanti markernya itu akan kelihatan di dalam selnya. Nah, ini beberapa untuk kultur worknya. Kalau memang seperti ini kan sangat berdempetan sekali, jadi selnya nggak nyaman gitu kan, bisa berantem di sini. Terus kemudian bisa juga transveksi, jadi ditumbuhkan, dihitung, terus kemudian dilihat lagi transveksi, ada GFP-nya, maka bisa dilihat di sini pertumbuhan GFP. Bisa juga ditransveksi selanjutnya, diisolasi pakai fluorescent gas, bisa digunakan proses-proses selanjutnya. Ini kalau mau setelah transveksi dianalisis gen ekspresinya atau protein expression, bisa dilanjutkan ke analisisnya. Intinya preparasi selnya bisa. Ini beberapa reagennya, dan reagennya open. Bapak Ibu menggunakan reagen apapun dari brand apapun, insya Allah bisa selama memancarkan panjang gelombang yang sesuai akan bisa digunakan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan saya lanjutkan ke pemutaran video videonya, Pak. Ya, videonya tadi mana ya? Oh, ini dia. Maaf, saya Bisa Pak? Atau perlu saya bantu? videonya. Read Zoe, fluorescent cell imager that makes cell imaging fast, easy, and fun. Baik, ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya biasanya fluorescent itu perlu pemanasan yang lama, misalnya 15 menit. Tetapi untuk kali ini tidak perlu digunakan pemanasan. Digunakan pada saat langsung dinyalakan, langsung bisa digunakan. Jadi selnya bisa langsung digunakan. Ini yang green tadi, tapi selnya harus dipreparasi dulu, diwarnai dulu pakai warna-warna atau marker-marker, tetap pakai antibody dan secondary, primary dan secondary. Primary untuk targetnya, secondary untuk tinggal select tadi hijau, terus kemudian ini yang merahnya difokuskan, karena setiap fokus akan berbeda, setiap karena punya fokus tersendiri, terus diaplikasikan gitu. Diindikan lagi, kemudian di mouse. Nanti akan bisa dan disimpan untuk proses ini, dan ini bisa powerful, bisa menggambarkan morfologinya sekaligus fenotipnya ada di. Baik, terima kasih Mbak Ayu, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo. Mbak Ayunya kelempar kayaknya ya. Halo Bapak. Iya. Ya. Dr. Novi, maaf. Ya. Kelempar keluar. Iya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan tentang tadi cell counter dan cell imager. Mudah-mudahan bisa membantu di situ. Jadi nanti kalau kita bisa provide eceran slide-nya untuk yang cell counter-nya. Kalau untuk yang Zoe-nya, silakan Bapak Ibu bisa
menggunakannya karena itu hanya pakai apa ya? Hanya pakai fluoresen dari manapun bisa. Dari kita bisa dari itu ada dokter Nini yang raise hand mungkin. Dokter Rizda. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf tadi saya udah lewat, salah saya. Ya. Selamat siang Pak. Siang. Untuk yang cell imaging ini nanti akan ada demonya yang hari Kamis itu ya Pak? Iya, tapi kita menggunakan slide yang sudah jadi Bu. Kalau saya mau coba pakai sel saya sendiri, apakah bisa? Silakan. Jadi saya silakan memang kita lihat punya sel, bareng-bareng tapi pewarnaannya itu bukan menggunakan DAPI dan yang lainnya. Jadi memang pakai genome editing. Jadi saya memang selnya itu di dalamnya itu memang ada plasmid EGFP. Jadi sebenarnya kalau memang dilihat di mikroskop fluorescence memang udah ada warnanya sih. Cuma maksudnya mau coba yang di tempat Bapak berarti langsung bisa. Itu apakah harus langsung di flash atau misalnya di well? Di flash bisa, mau dipindahin ke slide juga bisa. Oh, di slide kayak gitu. Di slide bisa atau langsung di flashnya kan kalau mau membawa ke situ kan harus apa ya? Masih cuma digunakan lagi. Berarti kan kalau karena itu di luar, berarti kan nanti selnya itu nanti nggak bisa saya keep lagi untuk saya misalnya masukin ke incubator kan ya Pak? Karena itu udah nggak steril lagi gitu kan ya Pak? Jadi lebih baik dipindahin ke salah satu well lah yang nanti setelah itu bisa tidak dimasukkan lagi ke inkubator. Ada rekomendasinya harus tanam selnya berapa banyak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Nanti kita lihat aja apakah sel itu konfluen. Kalau yang baik sih konfluen, pas konfluen gitu kan. Oh ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan. Jadi beberapa peneliti yang menggunakan ini katanya bisa membandingkan fenotip misalnya apa ya dari DNA dan lain sebagainya yang dia pelajari dengan morfologinya yang pakai ya pewarna tertentu, dan untuk publikasi memang lebih powerful kalau ada fluoresen. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan selanjutnya, bisa disampaikan atau juga bisa dituliskan melalui fitur Q&A. Ya, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti kalau terbersit bisa dikirimkan ke Ibu Ayu, itu ada nomor WA-nya, atau bisa ke Sendwork lah, ke Insya Allah. Kalau email saya ahmad.sendwork, ahmad@sendwork. Ini bisa melalui saya juga untuk saya hubungkan ke Pak Ahmad ya Pak. Mungkin butuh untuk diskusi lebih deep mengenai cell preparation. Siap. Aku sih urung di pekerjaan, hitung kultur sel. Ya, sudah jelas, Mbak. Kalau sudah ada yang tidak bertanya, mungkin bisa menyampaikan teknis untuk besok ya, Mbak Ayu. Oh ya, baik. Untuk training besok ya, Dok ya? Iya. Jadi untuk kegiatan training pada tanggal 20 sampai 21 Juli mendatang akan diadakan dalam 2 hari, dibagi ke dalam 2 hari, di mana di hari yang pertama itu nanti rekan-rekan akan di training mengenai stand free workflow, kemudian baru di hari keduanya akan dilanjutkan yang cell preparation.
Nah, untuk yang stand-free workflow-nya ini nanti, dari kami akan menyediakan 2 gel, di mana peserta nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok besar yang nanti masing-masing dapat 1 gel itu untuk mengerjakan keseluruhan workflow dari Western blot. Begitu, Dok. Satu gelnya itu bisa untuk berapa sampel ya? 10 ya? Precast-nya. 10 apa 8 ya, saya lupa. Antara 2 itu. Dok. Berarti untuk sampel nanti dari saya bisa menyediakan sampel, dan dari Mbak Ayu ada sampel juga ya? Atau misalnya Kami nanti ada BSA, tapi nanti itu yang saya belum tahu dibawakan berapa oleh aplikasinya. berarti saya untuk undang. misalnya untuk peserta yang misalnya punya sampel boleh dimasukkan. Iya, ya. Kalau kita punya sampel boleh sepertinya, Dok. Karena ada 8 sumur. Ya. Kemudian ya silakan Pak. Untuk unitnya itu 10 well. Biasanya kan satunya untuk ladder ya, Dok ya. Satu ladder, jadi mungkin bisa diisi 8 atau mungkin laddernya 2 berarti diisi 9, atau kalau laddernya running 2 berarti maksimum 8 untuk satu gel gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kemarin kan rencananya akan menggunakan antibody yang di FKUI ya, Dok ya? Iya, pakai housekeeping, ya. Antibody housekeeping kita aktif. Oh, ya, baik. Kalau yang lain mungkin membawa sampel dipersilakan, mungkin tidak sampai Western blot, mau dilihat hanya sampai misalnya SDS-nya aja. SDS-nya aja itu tidak masalah. Ya, nanti dipersilakan mau membawa sampel. Kemudian untuk teknisnya, karena yang terdaftar itu mahasiswa sendiri yang menulis di grup ada 15, jadi kemungkinan ada 20 ya. Tapi di sini yang hadir di sini untuk yang peserta ada 26. Belum ditambah stafnya ya. Jadi kemungkinan untuk Prof Ina masih standby ya, Prof? Untuk 26 kira-kira gimana Prof di General Lab? Akan padat? Dr. Febri bisa memberikan masukan atau dibatasi 20 peserta saja, yang lainnya observer? Total peserta berapa, Dr. Novi? Kalau ini kan yang hadir sini tertulis ada 25 peserta yang hadir. Seandainya besok yang hadir ini datang semua, berarti sekitar 25 sampai 26 lah. Sama yang sini kan yang staff yang termasuk tuh ada Dr. Dewi, Dr. Isti, sama Dr. Febri. Mungkin ditambah Pak Yul nih, ada Pak Yul. Ya mungkin Dr. ya 30 ya, Dr. Nini udah termasuk di sini, di peserta yang 25 ini. Ini saya lihat jumlah partisipan yang ada, ini total 31 ya. Jadi besok dari sign work-nya 2 orang. Berapa orang? Baik. Betul, besok 2 orang yang akan hadir, Dok. 2 orang ya. Berarti betul. Ya sekitar 30 mungkin ya. Jadinya 30 orang itu kan penuh banget di lab. Gimana ya? Yang kemarin usulan didemokan atau divideokan gimana? Bisa nggak ya, Mbak Ayu? Kalau untuk yang mungkin ditayangkan di LCD atau apa gitu. Jadi maksudnya sebagian bisa melihat secara online, sebagian bisa hands on gitu mungkin. Tapi harus ada wifi-nya nggak masuk ke lab gerontologi ya? Kalau wifi nggak ada sih kayaknya. Iya, belum ada wifi-nya. Bisa pakai tethering. Bisa mungkin sih. Oke. Mbak Ayu mungkin bisa dikomunikasikan dengan Mas Agung. Mungkin Mas Agung bisa datang ke sana untuk ambil untuk besok ya. Sebagai operatornya ya Pak ya. Ya, sebagai operatornya. Kalau memang
tapi perlu konfirmasi ya. Betul. Oke dok, kalau misalkan memang dengan 30 peserta itu nanti akan terlalu penuh dan kita harus mengambil opsi untuk menayangkan video, ya saya perlu konfirmasi dari operator kami dulu. Kalau misalkan nanti oke, akan saya update ke Dr. Novi. Iya, mungkin maksimal 20 ya. Jadi nanti 2 kelompok itu 10 orang, satu kelompok 10 orang, satu kelompok 10 orang. Mungkin kalau 20 masih bisa tidak terlalu padat. Jadi nanti yang sisanya yang seandainya ingin melihat bisa menyaksikan lewat itu tayangan Zoom itu Tayangan ya. videonya. Ini ada pertanyaan. Ya nanti saya identifikasi dulu besok tuh dari 20 orang ini yang pasti akan turun hand on-nya tuh siapa dan yang melihat tuh siapa itu. Oke, baik Dr. Novi. Tadi barangnya sudah diterima Mbak Ayu, sudah disimpan Sudah. Beradat dan berarti yang perlu saya siapkan itu antibody ya sama SCL-nya ya kalau mau sampai akhir ya. Betul. Nanti kita lihat sikon aja kalau misalnya waktunya cukup bisa sampai akhir, tapi kalau misalnya tidak setidaknya sampai tadi yang stand free-nya itu ya, sampai SDS. Sampai ya. transfer. Saya sampai transfer. Oke, Dr. Kalau Novi. ininya membrannya sudah ya? Membrannya Bagaimana? Membrannya dari Science World juga ya? Iya betul, membrannya dari kami. Oke. Ya, dari kami Bu. Sampai membrannya dari kami. Iya, ya. Baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari peserta yang ingin ditanyakan. Q&A lagi misalnya. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup. Ya. Besok untuk detailnya nanti saya infokan lagi pesertanya. Workshop 2 hari kan Mbak Ayu ya? Iya, 2 hari. Yang hari pertama tuh sampai tahapan yang inkubasi overnight itu ya. Betul. Hari berikutnya imaging gitu ya. Baik. Ya. Betul, Pak. Baik, terima kasih atas bantuannya Dr. Novi. Dan ya, ini mungkin nanti bisa dibantu untuk mengisikan presensinya ya, Dok. Nanti bisa di-share ke rekan-rekan yang hadir pada presentasi pagi hari ini untuk mengisi link presensinya. Baik, jika sudah tidak ada lagi. Kalau perlu sertifikat ini bisa Mbak Ayu ya untuk mengisi. Iya, betul. Betul. Ya, nanti workshop juga kita akan berikan sertifikat, Dok. Jadi nanti mungkin nanti yang mengikuti bisa mengisi link di bawah tadi di chat. Nanti untuk kita bisa buatkan juga sertifikat workshopnya. Ya, terima kasih. Silakan para peserta untuk mengisi link presensi ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih Dr. Novi. Untuk acara pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik dan terima kasih atas antusiasmenya rekan-rekan yang telah hadir. Kita akan berjumpa besok pada sesi hands-on, get yourself ready. Dan kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, bisa kita akhiri di sini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayu, Pak Ahmad, dan Pak Kurdianto. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Dokter. Iya, Baik. sama-sama.